Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar Alhamdulillah biasa, baik. Mas. Selalu, Ge. Kemudian untuk data yang sudah Bapak Ibu kumpulkan, bagaimana? Sudah banyak atau sudah sesuai seperti yang kemarin dipraktekkan saat menggunakan Fos Viewer? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan melakukan interpretasi dari hasil visual Fos Viewer di sesi kali ini. Oke. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu sebelum Lebat ya. Kamsin, kamsin. Oke, ini Bapak Ibu video record aman ya Bapak Ibu yang ada di YouTube sudah bisa diakses semua nggih? Bisa, Mas. Belum, Mas. Belum nyoba. Oh iya. Baik, nanti Bapak Ibu itu bisa diakses kapanpun untuk Bapak Ibu bisa mengulang materi-materi yang lalu. Misalkan Bapak Ibu yang berhalangan hadir mengikuti sesi Zoom kali ini, ataupun yang kemarin berhalangan hadir, itu bisa ditayangkan saat Bapak Ibu mengerjakan artikelnya. Seperti itu. Oke, ini sudah bergabung Ibu Misbah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Misbah. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Ibu? Masih suaranya ya, masih pilek. Iya, kemarin apa sedang flu ya, Bu? Betul. Oke, semoga sehat selalu untuk Bapak Ibu dan Bu Misbah juga cepat sehat kembali. Hmm. Ini musim peralihan ya pancaroba dari suhu kemarin. Kalau siang tuh panas, malamnya dingin banget. Ini mungkin Bapak Ibu juga harus menjaga kondisinya. Oke, di sini sudah cukup banyak yang bergabung Ibu Misbah, ada 13 peserta. Boleh dimulai, ha. Y. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang interpretasi dari hasil visual force viewer nantinya menjadi penyusunan SLR Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke beberapa sesi selanjutnya ya. Ada masih ini masuk ke sesi kelima begitu. Oke, mungkin kita untuk mempersingkat waktu juga bisa kita mulai sekarang Ibu Mas Misbah. Wildan, maaf, Oh, baik ya. Mohon maaf Ibu. Mas Wildan, ini ya, waktu saya apa, ini yang video rekaman, kalau Ya. nggak salah yang ketiga gitu, yang untuk visualisasi. Ini apa saya yang salah gitu ya? Itu di rekamannya itu yang gambar-gambarnya nggak keluar ya? Kalau saya kan Benar saya Bu. download gitu. Mm-mm. Oke, oke. Apa hanya saya aja gitu? Saya Baik. juga Bu, sama Bu. Suara Oh dong. iya. Cuma suara saja ya? Iya ya, iya Ya, Mas Wildan. apakah Oke, memang baik. disengaja gitu Ji, untuk menutup itu kan data-data atau gimana ya? baik, baik. Oke, baik. Oh, mohon maaf ya, Pak, atas kendala video recordnya ya. Nanti saya akan perbaiki untuk sesi ketiga ya, Ibu ya. Ya betul, sesi Oke, ketiga oke, baik. visualisasi. Siap, Bu. Nanti saya akan coba cek dulu, kemudian saya akan perbaiki. Nulis gitu. Nanti saya kabari kembali kalau sudah siap, G. Baik, Terima kasih, Bu, atas makasih Mas. Terima informasinya. kasih Mas Oke, Wildan. sama-sama. Oke. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita akan lanjut memulai untuk materi sesi kali ini yaitu tentang interpretasi visual dari hasil yang sudah kita olah nantinya bersama Ibu Misbah. Waktu dan tempat saya persilakan Bu Misbah, monggo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi. selamat malam Bapak Ibu. Di sini sudah ada Pak Juni, Bu Ami, Bu Ica, Bu Hera, Bu Vina, Bu Rina, Bu Dina Lusianti,
Bu Purwita, Pak Ali, Bu Mariati, Pak Arifin, Pak Huzairi, dan juga Pak Budi, Ibu Kustati nih ya. Nah, mohon izin sebelum saya mulai, kemarin belum bergabung ya Bu Lia. Iya, ada PR dari Bu Lia. Terus kalau punya Bu Ica, ini coba saya convert gitu ya filenya. Kemudian saya masukkan ke post viewer itu memang error Ibu. Jadi sepertinya tuh filenya rusak. Saya coba downloadkan di scopus.com kembali dengan kata kunci yang ada tadi sore. Mungkin ini ya Scopusnya bermasalah. Jadi ekspornya sampai sekarang pun itu belum selesai Bu Ica. Jadi mungkin coba di apa? Diekspor ulang saja CSV-nya begitu. Ibu mau nanya, Bu, maaf. Kira-kira itu bermasalahnya karena apa ya, Bu ya? Karena fokusnya atau apa akun saya atau gimana ya, Bu? Kalau saya lihat itu filenya Ibu karena saya sudah coba Ibu kan ada kirim file ke saya ya, tuh coba saya convert lagi tuh convert online ya ke CSV. Nah, saya masukkan datanya ke post viewer itu masih error dengan error yang sama. Tapi kalau misalnya saya masukkan file CSV yang lain ke post viewernya saya itu aman. Dia terbaca bisa divisualisasikan begitu. Baik, nanti saya coba lagi ya, Bu. Terima Ini kasih, Bu. sama-sama Ibu. Oke, baik, Bapak Ibu, kita lanjut untuk visualisasi. Berarti ini sudah tahapan hampir menuju pembahasan ya, seperti itu. Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu, kemarin gitu ya sudah melakukan analisis co-occurrence gitu ya maupun co-authorship. Walaupun kemarin yang banyak kita demonstrasikan itu adalah co-occurrence gitu ya, yang ini network visualization ataupun yang overlay ya Bapak Ibu. Nah, namun kemarin kan ada beberapa ya, satu dua orang yang mendemonstrasikan untuk analisis co-authorship. Kemarin itu yang berdasarkan penulis ya. Nah, kalau ini saya tampilkan berdasarkan negara, begitu. Kan ada pilihannya banyak ya, bisa berdasarkan penulis, berdasarkan negara, ataupun berdasarkan afiliasi. Nah, jadi silahkan dari hasil visualisasi yang ada, itu Bapak Ibu copy paste gitu ya ke Microsoft Word-nya Bapak Ibu, ke template manuskrip yang sudah ada gitu ya, yang biasa Bapak Ibu gunakan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan misal co-authorship-nya yang dia berdasarkan pada negara. Nah, maka bulatan yang paling besar, sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ini menandakan jumlah dokumennya yang banyak seperti itu, ya. Nah, maka dari gambar ini bisa terlihat bahwa US itu adalah sebagai negara terproduktif. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa jelaskan bahwa pada gambar, misal kali ini ada gambar 4, bahwa pada gambar 4 itu menampilkan bahwa US itu sebagai negara yang paling produktif pada topik ini dengan 65 dokumen. Bu Misbah tahu 65 dokumen di mana? Nah, kemarin saat kita melakukan post viewer kan ada itu yang save ya. Save-nya dalam bentuk CSV. Nah, itu kalau kita download kan ada tuh ya kalau misalnya negara atau nama penulis kan ada nanti di sampingnya di kolom samping gitu ya ada jumlah dokumen begitu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa jelaskan lagi yang lain. Oh, di urutan pertama US, di urutan kedua siapa? Nah, itu kalau data lebih akuratnya nanti bisa lihat di CSV-nya begitu. Kalau di sini mungkin juga kita bisa melihat gitu ya, apakah UK gitu ya, Spanyol, Jerman, Cina, Indonesia nih kayaknya hampir sama ya bulatannya begitu. Tapi pas nanti kita buka di CSP, oh ternyata urutan kedua itu ditempati oleh UK. Nah, Indonesia itu letaknya di nomor 5 begitu. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau membahas yang mau lebih saya bahas adalah Indonesia, silahkan. Nah, maka nanti cari peneliti Indonesia yang meneliti pada topik ini gitu ya.
itu siapa gitu. Nah, nanti dilihat kemudian hasil penelitiannya itu dia membahas tentang apa. Nah, jadi ini saya sudah apa? Mencoba mengaitkan dengan referensi yang relevan. Maksudnya apa? Dengan beberapa hasil penelitian yang mendukung begitu. Bu Misbah dapat yang dari Indonesia ini penelitinya dari mana? Bapak Ibu ndak usah jauh-jauh. Bapak Ibu tinggal buka CSP yang kemarin waktu diekspor tuh kan dapat tuh sekian berapa ratus atau berapa puluh dokumen gitu ya. Kan di sana ada afiliasi ya. Kan ada nama penulis, kemudian afiliasi. Nah, kan terlihat di sana afiliasinya. Oh, ini dari Indonesia. Nah, tinggal dilihat title-nya, kemudian kan abstrak ada ya Bapak Ibu. Nah, dari abstrak kan biasa kita bisa lihat hasilnya apa atau simpulannya apa begitu. Nah, itu bisa menjadi hasil penelitian yang relevan begitu. Nah, ini untuk negara. Bapak Ibu, kalau saya kecepatan, mohon untuk diinstruksikan ya. Nah, berikutnya, Bapak Ibu kemarin gitu ya. Izin Bu. Oke, Eh, silakan yang Pak Ali. jaring laba-laba tadi Bu, maaf naik ke atas sedikit Bu. Ya, yang ini, Ah iya ini, yang bukan ini. ya, yang ini Bu. Di mana ya didapat dilihatnya ya Bu? Oh, kalau ini saya bukan post viewer Pak Ali. Dari CSP kemarin kan kita convert ke Excel ya. Kan untuk membuat grafik ya. Nah, silahkan di convert nanti ke Excel. Nah, dari Excel nanti dipilih aja. Ini kan kayak tahun publikasi. Oh, saya grafiknya pakai ini. Ini kan datanya kita ambil dari data Excel ya, hasil convert dari CSP. Atau juga yang ini ya, ini kan saya ambil juga datanya dari Excel, tapi tadi tampilan grafiknya yang berbeda. Oh, ini grafiknya seperti ini. Oh, ini grafiknya begini. Oh, yang ini saya grafiknya begini gitu. Hanya Maaf, Bu membedakan Misbah, itu tampilan. dari mana grafik yang oranye itu? Ini pilihannya di Excel juga ada, Ibu. Sebentar, saya contohkan. Bentar ya. Di modifikasi grafis ya Bu ya. Oke, betul. Coba saya contohkan sebentar. Tadi afiliasi ya. Ini, sebentar. Nah, mungkin sambil saya tampilkan juga file yang saya simpan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, filenya itu biasa saya simpan begini dulu. Ini terlihat ya. Nah, jadi ibaratnya begini. Ini Scopus awal, artinya belum dilimitasi. Pokoknya segala data itu saya simpan begitu. Oh, awalnya 762. Kemudian setelah limit 398 itu juga saya simpan gitu ya. Nah, baru kemudian saya pilah-pilah. Oh, berdasarkan afiliasi, berdasarkan nama penulis, gitu ya, berdasarkan negara, berdasarkan tahun, dan seterusnya. Nah, ini saya pilah-pilah, jadi ada beberapa file Bapak Ibu. Sebenarnya satu file pun cukup, gitu ya, tinggal sheet-nya saja ya dinamai begitu. Tapi kalau saya buat filenya terpisah begitu. Ya, saya contohkan satu ya. Ini teknis nih,
Oke, baik. Ini Bapak Ibu, misalnya saya analisis berdasarkan dokumen type-nya, begitu. Ini ya yang Excel-nya. Nah, misal seperti ini, gitu ya. Ini kita blok. Kan di sini ada pilihannya recommended chart-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal silahkan dipilih. Kalau memang ini ada yang sesuai gitu ya. Kalau ternyata, oh saya tidak sesuai Bu Misbah, maka silahkan menggunakan file-file yang, bukan file, maksudnya pilihan chart yang ada di sini. Ya, ini kan ada maps gitu ya. Mungkin kalau maps nanti untuk yang country misalnya, kalau tidak menggunakan post viewer itu silahkan gitu ya. Nah, ini banyak macamnya. Pokoknya nanti Bapak Ibu mah otak-atiknya dari sini saja, dari chat yang ada di... Oke, stop saya ya sebentar. Nah, jadi ambilnya dari chart yang sudah tersedia saja di Excel mah. Itu sesuaikan selera Bapak Ibu, begitu. Mau dia file silahkan gitu ya. Mau yang lain juga silahkan. Nah, ini kan banyak ya Bapak Ibu. Kalau tadi kan Yang penting Mbak Misbah yang bentuk kotak-kotak itu dari sini juga. betul nih yang trimap. Nih saya klik ya. Kotak-kotaknya kan banyak, Bu. Nih, nah ini trimap, ini kebetulan dua. Ini kan nanti kalau banyak, dia akan menyesuaikan. Berarti nanti bisa 10 gitu ya, bisa 8. Sesuai dengan data yang kita inputkan. Begitu. Hmm. Jadi ini pilihnya tadi yang trimap. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, kalau yang jaring-jaring tadi ini radar ya. Nah, tapi kan kebetulan nih cuma ada 2. Atau mau ini juga silahkan. Nih mah pokoknya Bapak Ibu ambil aja nih banyak jenisnya ya. Nah nanti disesuaikan. Kira-kira yang pas, yang cocok yang mana begitu. Oke, ini karena sedikit ya. Jadi mah dia bentuknya begini. Gitu. Nah ini tadi yang trimap yang bentuknya kotak-kotak. Oke. Nah begitu Bapak Ibu untuk yang tadi berdasarkan negara. Nah, kemudian yang berikutnya tadi ya yang berdasarkan co-occurrence atau berdasarkan pada nih ya. Yang pertama adalah network visualization. Kalau kemarin kan kita simpan nih secara menyeluruh ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau menyimpan seperti hal yang saya tampilkan, misalnya diklik pada salah satu kata kunci juga silahkan. Oh, Bu Misbah, saya mau lihatnya di salah satu kata kunci karena itu yang saya inginkan, misalnya itu juga silahkan. Sehingga kan akan terlihat kata kunci ini dia terhubung dengan kata kunci yang mana saja, begitu. Itu juga boleh. Nah, ini kebetulan kemarin ya, oh karena saya ambilnya adalah apa keterampilan berpikir, oh dapatnya ada sekitar 6 begitu. 6 sampai 7 sehingga diperolehlah 7 gambar yang seperti ini gitu ya. Hampir kayak ini ya sari bunga begitu, kelompok bunga. Nah, Bu berikutnya Misbah, punten ih, kalau klasternya 13, kalau kita misalnya hanya ambil karena yang warna-warna menonjol itu hanya ada 6, itu nggak apa-apa kan ya? kalau untuk klaster semuanya semuanya eh, dijelaskan nantinya. Maksudnya dijelaskan bisa nanti dalam bentuk tabel seperti ini Bu Rina. Kan 13 mah banyak, Bu. Betul. Ke-13-nya juga nanti Ibu sampaikan bahwa berdasarkan gambar ini, misalnya ini gambar 6 dengan kata kunci ini diperoleh 13 klaster begitu. Itu harus disebutkan dulu begitu. Tapi kalau dilihat dari warnanya nggak ada sampai 13 ya, paling ada 6 gitu dari warna-warnanya itu. Jadi Nah, mau milih gambarnya juga warnanya cuma tersedia 6. itu kalau Ibu mau lebih pastinya ketika Ibu klik analisis itu ya waktu Ibu menyimpan, nah itu kan muncul nanti sekian klaster. Iya, itu 13 klaster. Ditulisnya di Mm-mm. item itu 13 klaster. Tapi Nah, di warnanya yang kita lihat itu warna yang muncul itu cuma ada 6 apa 7 gitu.
Oke, nanti coba ditampilkan biar terlihat karena kalau semakin kecil, apalagi 13 tuh ya, itu Hmm? otomatis nanti di klaster 11, 12, 13 itu bisa jadi nanti hanya ada satu, dua, tiga kata kunci saja. Sehingga kalau dia tertumpuk dengan bulatan-bulatan yang warna lain, tuh seolah-olah tidak terlihat gitu. Tapi itu memang harus disampaikan ya. Betul. Saya nggak bisa menampilkan Bu, ini di handphone. Punten, ada kerusakan di. Enggak, enggak apa-apa. Yang pasti begitu. Karena yang pernah saya alami sampai beberapa klaster pun ya tadi. Memang nanti apa tadi dikatakan 13 otomatis nanti di atas 10 tuh ya. Ini asumsi saya berdasarkan sependek pengalaman saya. Dia hanya muncul nanti satu kata kunci, dua kata kunci, tiga kata kunci. Dan kemunculannya pun kecil. Sehingga nanti bentuk bulatannya pun juga kecil. Nah, ketika kemudian ditampilkan gitu ya secara menyeluruh itu kan bisa jadi dia akan numpuk dengan bulatan yang berwarna lain seperti itu sehingga seolah-olah ya, kita kalau secara kasat mata memang kurang itu terlihat seperti itu. Eh, kalau misalnya kita hanya menampilkan 6 misalnya ya, karena kan pasti akan banyak tuh halaman warna apa ibu yang ibu itu kan ada 8 ya kalau nggak salah apa 6 ya. Kalau ini 5 klaster kebetulan yang ini. Enggak, kalau di gambarnya kan ada 6 pasang tuh sampai H ya Bu yang ibu tuh. Ini Ini saya menggambarkan ini kalau menggambarkan klaster. Kalau saya membahas klaster, klaster hanya ada 5, Ibu. Nah, kalau gambar ini sampai H, saya bukan Hmm? membahasnya dari klaster, bukan. Tapi saya ingin melihat berdasarkan kata kunci yang saya inginkan. Kemarin kan judulnya adalah sistem berpikir, keterampilan berpikir. Hmm. Saya ralat keterampilan berpikir. Nah, saya sudah memahami ibaratnya, oh keterampilan berpikir itu kan ada keterampilan berpikir kritis, kritikal. Oh ternyata ada. Nah, nih seperti yang nomor B. Makanya saya cari, oh B ini nanti dia terhubung sama siapa saja. Gitu. Oh, berikutnya lagi ada yang namanya problem solving gitu ya. Hmm. Kemampuan pemecahan masalah. Nih, makanya saya taruh kursor saya di problem solving. Nah, berikutnya ada design thinking. Nah, juga sama, saya taruh gitu ya di sini kursornya. Nah, kemudian berikutnya decision making gitu ya, system thinking, kemudian creativity sampai pada computational thinking begitu. Jadi saya buat uh, pilah gambar ini berdasarkan pada ini loh beberapa jenis keterampilan berpikir yang ternyata ditemukan berdasarkan hasil visualisasi. Jadi bukan membahas terkait klaster. Nah, kalau klaster ini saya bahas di tabel berikutnya. Ini saya sampaikan bahwa ada 5 klaster. Klaster satu ini yang berwarna merah, klaster 2 itu berwarna hijau, klaster 3 berwarna biru, klaster 4 berwarna kuning, klaster 5 itu berwarna ungu. Seperti itu. Boleh Bu Misda, itu lagi nih, misalnya Ibu angka-angka 904 di klaster yang satu ini ada student 627. Ini mengeceknya di apa di hasil kemarin post viewer yang ada centang-centang ya atau di mana itu? Ini dapatnya dari ketika ibu menyimpan kan, tolong disimpan gitu ya, di save dalam bentuk CSV. Nah, coba saya CSV ya. tunjukkan. Nah, di CSV-nya itu akan muncul begitu. Sebentar, Boleh dilihatkan Bu Punten pisan. sebentar ya Bu ya. Mana ya? Aman, Ibu aman. Bu Misbah, itu bagaimana Iya, cara memunculkan kok di breakdown per apa per keyword kayak itu. Jadi ada banyak gambar itu gimana prosesnya tuh ya? itu aja Pak. Tadi karena yang saya cari adalah keterampilan berpikir dan saya sudah keterampilan berpikir tuh ini gitu loh. Jenisnya ya udah saya pantengin tuh gambar. Ada nggak muncul kata kunci itu gitu ya di bulatan? Oh ternyata ada seperti itu. Permisi Ibu Misbah, mau tanya. Iya, Mohon maaf karena iya, saya iya. Senin kemarin enggak masuk. Jadi ini baru belajar yang tadi di rekaman, tapi saya coba mengikuti. Ah,
Oh, untuk yang di Post Viewer itu kan kemarin Ibu menginfokan kalau 50 sampai 70 ya Bu ya untuk item yang di ini. Nggih, Ternyata nggih. punya saya itu nggak bisa sampai 50 tapi 49 kemudian langsung ke Mm-mm. 324. Akhirnya saya mengambil yang eh, tadi saya coba 324 malah ada beberapa yang tidak bisa terkoneksi. Terus saya akhirnya mengambil ke 49 item. Jadi itu ada muncul bisa beberapa warna. Nah, tadi saya coba otak-atik mana ini yang cluster. Saya nemu di Force Viewer, tapi nggak tahu ini benar apa enggak. Di sebelah kiri setelah file itu ada items. Di situ Ya, betul, muncul betul. sendiri cluster 1 12 item, Betul. cluster 2 Heeh. 9 item. Apakah itu yang dimaksud, Bu? Nggih, betul Ibu. Iya. Oh, baik. Cuma saya masih bingung juga sih ini bacanya gimana. Iya, Mohon maaf ya nama Bu, saya bacanya itu hari ini Ibu. Jadi kemarin mah kita oh download aja dulu gitu kan ya, ibaratnya di copy paste saja. iya, mohon maaf saya tadi juga mencoba untuk mempelajarinya agak cepat-cepat jadi saya maju-maju kan sampai selesai ini. Inggris, ya. Iya, baik terima kasih Bu. Inggris sama-sama. Sebentar saya Ya, coba konversi bentar ya. Bu Misbah nanya juga, saya Inggris, lanjutkan ya silahkan. Bu Misbah. Inggris. Ya, kalau begitu Bu, pemahaman tentang item itu apa ya? Jadi kalau misalnya kemarin punya saya yang merah itu ada 13 item. Kemudian yang kedua urutannya itu adalah yang hijau tua itu ada 9 item. Kalau begitu, saya memahami item itu dengan pemahaman yang bagaimana Bu? Untuk memudahkan itu. Ah, Apa itu terkait dengan variabel-variabel itu? Bisakah saya mengatakan begitu, Bu Misbah? Inggih, ibaratnya item itu kalau kita boleh bilang dulu kayak bahasa apa ya? Kata kunci yang lebih spesifik. Kan ketika kita ngambil di Oh, Scopus gitu ya, spesifik. itu kan kata kuncinya yang besar gitu ya. Mm-mm. Oh, plot Iya, disaster, iya. kemudian apa kemarin ya, literasi digital dan seterusnya. Oh, ternyata ketika kita olah di Postviewer, akan ibaratnya kan dengan data yang sekian ratus dokumen atau sekian puluhan dokumen, itu kan masing-masing punya kata kuncinya gitu ya. Nah, masing-masing artikel punya kata kunci Mm-mm. sehingga kan akan dibaca oleh mesin berapa sih frekuensi kemunculannya Ini pakai gitu. dulu ya. Ini laptop. Begitu. Berapa sih frekuensi kemunculannya? Maka sehingga ketika dibaca di post viewer gitu ya, oh yang ini frekuensi kemunculannya besar, makanya kemudian oh bulatannya juga paling besar. Oh yang ini kemunculannya jarang, maka kemudian kata kunci itu. Jadi bulatannya kecil seperti itu. Jadi kalau saya bahasakan, kalau yang di Scopus itu adalah kata kunci besarnya gitu ya dalam manuskrip kita. Nah, ketika divisualisasikan di post viewer tadi dengan namanya item dan sejenisnya, nah, maka saya anggap itu sebagai kata kunci khususnya, begitu. Oke, oke. Kemudian Bu Oke, Misbah, kemarin kita menyimpan itu bisa melalui screenshot, kemudian kita bisa juga menyimpan dengan save as, begitu ya Bu Inggih, Misbah? betul. Nah, apakah kalau save as itu gunanya untuk apa? Kalau screenshot itu kan artinya ya sudah kayak di foto, begitu ya Bu Misbah? Inggih. Sedangkan kalau save as itu kan CSV ya Bu Misbah? Betul. Nah, kalau kita yang screenshot itu kan hanya bisa menyimpannya dalam bentuk gambar saja ya. Oke. Ibaratnya tadi apakah dalam bentuk JPEG, dalam bentuk PNG ataupun sejenisnya. Nah, tapi kan yang kita perlukan misalnya kayak tadi ini saya contohkan tadi ya sambil menjawab juga pertanyaan Bu Rina bahwa yang kita harapkan itu nggak sekedar itu gitu, tapi ada angka gitu ya. Oh, kita mau lihat tadi si item yang ini dia berapa sih kekuatannya gitu ya. Makanya tadi kan Ibu Rina nanya, Bu Misbah ini munculnya SDG 904 dari mana? Nah, dari file CSV ini. Nah, ini kayak adult. Oh, ada muncul 95. Oh, berarti kekuatannya 95. Nah, jadi itu. Dari mana angkanya? Dari sini saya dapatkan dari file CSV. Begitu. Oh, collaborative learning. Berapa kekuatannya? 5, 4, 6. Nah, itulah yang kemudian saya tuliskan nih ya di dalam kurung seperti itu. Jadi kalau saya ulang, jadi kalau ditanya, Bu Misbah setiap klaster ini punya kata kunci atau punya item? Iya. Item ini masing-masing punya angka gitu ya.
Angkanya dari mana? Dari file CSV begitu. Nah, dari sini dapatnya. Kita ibaratnya nih AI, Artificial Intelligence. Berapa kekuatannya? Oh, 193 begitu. Berarti Bu Misbah, eh, Kekuatan apa ya Bu angka yang Guntur? di dalam kurung itu berarti berbanding lurus dengan bulatan-bulatan itu ya, Bu Misbah. Betul, maksudnya bulatan apa kata Bu Rina ya. Nah, jadi maksudnya bulatan itu ya ini Bu. Oh, ini kok bulatannya besar, berapa sih kekuatannya gitu ya. Nah, itu maksudnya kayak Oh, ini jadi kekuatan yang dimaksud itu kekuatan bulatan itu besarnya bukan bulatan bukan tersebut. bukan jumlah kata-kata, bukan jumlah apa ya, jumlah kata yang muncul, berarti jumlah kata yang muncul gitu ya. Nggih, sama, nggih, betul. Nah, kayak gini kan SDG 904. Ini kan kalau kita lihat bukan lebih lagi, paling besar di antara yang lain ya. Ini kan 900 ya. Maka Hmm. wajar kalau kita lihat, nah SDGs, nih kan nih SDGs yang ini nih, Sustainable Development Goals. Wajar ya bulatannya paling besar dari yang lain, karena tadi ternyata nilainya 904. Begitu. Punten Bu. Oke, silahkan. Bu, tadi itu kan SDGs ataupun juga ini student teaching itu diklik sehingga itu kan agak agak yang difokuskan ya. Nah, itu kalau kita mau ngambil datanya itu gimana caranya? Karena kalau kita lepas untuk di save itu kok kembali ke awal lagi gitu. Ah, betul. Ini Pak, keahlian sedikit ya. Nah, jadi waktu Bapak mengklik gitu ya, atau mengarahkan salah satu kursor itu ke kata kunci tertentu, screenshotnya bukan menggunakan screenshot yang ada di post viewer, tapi gunakan screenshot yang ada di keyboardnya Bapak Ibu. Kalau kita yang Windows kan ada print screen, ya. Hmm. Nah, jadi tekan itu. Nah, baru nanti pindahkan apakah ke Paint gitu ya, ataupun yang lainnya. Begitu. Kalau kita pakai ini post viewer tadi seperti yang Bapak sampaikan, pasti yang akan tercopy gitu ya, pasti yang tampilan secara menyeluruh begitu. Ya. Nggih. Terus tampilan overlay atau apa Izin itu Bu Mis. yang baik itu gimana Bu? Saya punya saya kok kayak wah benang ruwet gitu. Oke, sebentar, sebentar, nggih, Bapak Ibu sebentar. Kenapa nak? Oke, baik. Oke, silakan dilanjutkan tadi. Pak Edi tadi masalah Ya, eh, yang overlay. yang overlay ya itu saya punya itu kok loh kok kayak benang ruwet istilahnya nggak nggak ada fokusnya gitu. Oke. Kalau misalnya sama, kalau yang overlay ini tergantung Bapak Ibu. Apakah mau yang ditampilkan keseluruhan? Berarti kan tidak mengklik ke salah satu kata kunci. Tapi kalau misalnya seperti yang ini kebetulan yang saya tampilkan ya, kan saya macam-macam tuh artikelnya ya, papernya ada beberapa. Nah, kalau yang ini yang saya munculkan adalah saya klik di salah satu kata kunci begitu. Jadi ini tergantung Bapak Ibu. Hmm. Iya, iya. Bu Misbah, saya boleh bertanya untuk eh, file yang CSV itu Oke, kan kita download dari Scopus yang waktu itu ya Bu ya. betul. Nah, tapi kok tampilannya untuk yang tadi kalau Ibu
membuatnya kan dibuat per sheet ya Bu ya, ininya. Ah, nggih, Nah, nggih. nah itu yang mananya ya Bu? Saya kok punya saya cek mau melihat ini kok nggak ada yang kayak tadi untuk berapa jumlah berapa kata ini yang kekuatan tadi itu kok nggak muncul ya Bu? Di mananya ya? Ah, Kalau oke, baik. Nah, kalau yang klaster, tuh bahasannya klaster ya, Bu Furuwita ya. ya, Kalau klaster, Ibu ambilnya dari CSP hasil post viewer. Ya ini ya. Ini dari oh post viewer. Kan ada tuh, kalau screenshot kan yang di bawah. Nah, di atasnya kan ya, ada tulisannya SAP ya. Nah, SAP-nya itu Ibu pilih CSP bukan TXT. di first viewer-nya di sisi Betul. mananya ya Bu? Sebelah Ntar saya sambil buka post viewer lah ya, sebentar. atau punya saya bolehkah Bu? Ah, boleh, boleh. Inggih, silakan. Ya, kayaknya punya saya juga belum tentu benar ini, tapi ya. Sebentar, sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Hmm, mana tadi? Bu Iya. Miftah sambil Bu Purita buka, Inggih. iya, Ini. kalau begitu, kalau kita menginginkan tampilan gambar misalnya network visualization, kita harus memulai langkah-langkah seperti awal. Apakah seperti itu? Kan network visualization kemarin sudah Ibu Ami lakukan, gitu. Ya. Terus, Kemudian, kalau misalnya saya ingin lihat lagi, apakah tidak ada jalan shortcut? Ataukah saya harus memulai dari awal, mengklik dari awal seperti itu, Bu Miftah? oke. Kalau saya sih biasa dari awal aja sih, Bu. Tapi sebenarnya kan Oke. ada juga tanda open ya. Nah, open ini kan berarti dari file yang sudah kita simpan, kan sebenarnya juga bisa. Tapi Hmm. kalau saya pilihnya yang dari awal, begitu. Oke, oke. Oke, makasih Bu. Maksudnya dari awal itu, tapi kan bukan dari create lagi kan, Bu ya? Cuma tinggal mengubah untuk yang apa? Itemnya berapa, yang tadi yang 50 sampai 70 itunya aja kan, Bu ya? Nah, Atau kalaupun dari awal sebenarnya tidak masalah karena kan dia udah terikot ya yang sebelumnya. Jadi ketika kita klik create, kemudian next ya. next, Oh kemudian iya ya filenya itu pun gitu. kan tidak berubah. Jadi filenya Iya, juga tetap terikot yang akhir juga. Jadi betul. mah next 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 saja begitu. Oh ya, berarti tinggal main yang di angka-angkanya yang tadi itu Ya, ya, Bu ya? mau diturunkan thresholdnya gitu ya. Iya. Diturunkan Cuma ini apa saya dulu? nggak bisa 50 sampai 70, saya 49 tadi, Bu. Ih, enggak Karena apa-apa. setelah 49 langsung lompat 344 yang Ya, mana itu adalah kebanyakan. satu itunya. Iya. Bingung saya. Oke. Nah, kalau seperti ini, Bu, tadi cara menyimpan klasternya nih, Ibu klik Ya, simpan ya. di mana, Bu? Ya, Ibu klik simpan. Oke, sebentar. Mana pulpennya? Ini Ini. save ini. Ya, betul. Ya, Nah, kemudian kemudian nih silahkan diklik 3 nih, titik 3. oke. Nah, Oh, ubah. Ini kan TXT, ubah jadi CSP. Coba pilih. oh ini diubah jadi CSV. Oke, betul. Ya, Nah, di sini tuliskan namanya apa? Misalnya cluster kan tadi ya. ya. Ini misalnya cluster, apa nih nama? Satu, misalkan gitu ya, Bu. Enggak. Langsung oke. Nggih, oke. Hmm, Nah, coba. kemudian, Nah, ini juga sama network filenya. Berarti oh kan ini dia juga. apa bahasanya itu tadi dalam bentuk network ya. Berarti cluster satu network gitu. Oh ini tetap TXT, Bu. Oh, sama CSP juga. Oh CSV juga. Iya. Karena kalau TXT kan ini nanti bacanya yang agak susah kalau menurut saya ya. Saya sukanya yang CSP mah. Ini namanya sama atau dibedakan? Sama boleh, tapi tadi tambahi aja Bu, network begitu biar beda dengan yang pertama. Cluster Oh, satu cluster tapi kan network. network ya. Heeh. Ini ya, Bu. Nggih. Oke, kalau sudah Ini, simpan, nggih. oke. Oke, sebelum kita tutup, coba Ibu buka nih filenya disimpan di, oke, oke, klik dulu, oke. Oh ini, oke. Iya. Nah, tadi Ibu simpannya di folder bibliometrik ya. Nah, coba dibuka Ya dulu betul. foldernya. Oke. Ini ada dua Nah, mungkin yang. bisa ini semua jendela ini yang masih terlihat post viewer, Ibu. Oh ya, sebentar Bu, saya stop share Iya. saja. Berarti, hmm,
Yang diambil yang network atau yang cluster satu ya, Bu? Nah, kita lihat mana yang terbaca. Oh, Coba oke, buka baik. dulu. Ini Oh, oh. yang cluster dulu. Ini yang, ya, bentar. Share-nya ini. Ini bukan ya? Sebentar, Bu. Nah, Saya oke. agak-agak bingung Itu ininya. sepertinya yang Scopus dari hasil Scopus itu. Ah, harus dibuka dulu berarti. Ini cluster network. Oke, yang ini yang cluster network. Ini, Bu. Ya, ini yang cluster network. Isinya begini aja. Yang cluster network. Ah, kalau yang tanpa network, coba Ibu. Oke. Terus view. Cluster, ya. Cluster CSV. Ini yang cluster. Nah, oke. Berarti ambil yang cluster tanpa network ya, berarti yang di atas. Nah, Betul. G. Nah, ini ya Bapak Ibu. Sebentar, saya ambil lagi pulpen. Nah, ini Bapak Ibu coba lihat. Ini kan ada di kolom E, cluster ya Bapak Ibu. Nah, Ini, ya. ini kalau kita lihat, dia disusunnya belum urut, ya kan? Hmm, iya. Assurance, ini mungkin coba yang labelnya bisa dilebarkan Ibu. Nah, assurance saja cluster satu. Sedangkan assurance provider itu cluster 3. Nah, ini ndak urut ya. Padahal tadi kan kita pengennya urut ya, cluster satu, 2, dan 3. Iya. Nah, maka ini tinggal diurutkan. Ini Oh, di silahkan short di ya, Bu. sort. Nggih. Yang berarti yang kolom Ini yang B, kolom ini yang kita sort. kolom B. Kolom Oh ya. yang E nih ya, Bu ya. Oh, yang E. Nggih. Oh, oke. Ini mana shortnya ini nggih. Shortnya lupa di mana. Tadi Ibu ya, View, di view, saya view, view. centang tadi bagian home. Di home ya? Ini di home ya ini Ibu, mohon izin. Ini ketutup punya saya mungkin ya. Coba saya hapus. Hmm. Oh iya, iya, iya. Oke, silahkan. Terserah mau dari besar ke kecil atau kecil ke besar gitu ya, Ini silahkan. dari, oh sebentar. Kan harus saya ini dulu ya, Bu, kayaknya ya. Kalau saya blok aja yang klaster E itu, yang kolom E. Nah, Iya. nanti kan yang lain dia ngikut gitu. Nah, oke, shortnya dari smallest to largest. Oke. Ibu blok dulu yang E-nya. Klaster E Iya. yang satu baris, satu kolom ini. Iya. G. Ini di blok biasa gini ya, Bu ya. Di blok yang tanda panas, jadi kan Filter dia dari E gini. seluruh kolom itu terblok gitu. Iya, yang ada muncul tanda panah tadi, Ibu. Yang E aja nih ya. Mm-mm. Oke, terus Nah, sort baru Ibu sort nih. ya. Coba klik lagi. Oh, Nah, dia kan udah urut nih. ya, sudah. Nah, kalau sudah, baru saya setiap klaster ini, saya ambil biasa 5 terbesar gitu. Yang kekuatannya besar nih ya, berarti kan nih yang dari 290 nih. Sustainable Disclosure 290. Nih ya, Sustainable Sustainable Assurance, disclosure. Stakeholder, Legitimacy Theory. Ngelihat yang terbesarnya itu dari yang Ini dari kolom. sebelah sini. Ini Ibu, maaf ya saya curi. Oh, yang A, kolom A ini. Kalau klaster lihatnya di kolom E. Nah, tapi Ya. kalau besar tidaknya saya geser. Nah, seperti di Oh, sini ini. Baik, baik. Berarti ini kekuatannya yang di kolom A ini ya, Bu ya? saya begitu, nggih. Oh, yang dituliskan oleh Ibu tadi yang di dalam kurung itu. Nggih. Nah, atau ini bisa juga sebenarnya yang di sini Ibu ambil. Coba dilebarin Ibu. Kolom F, kolom G, F. kolom H, dan seterusnya. Coba. Biar terlihat. F, G, A, ya.
Iya, ini Bu. Oke. Nah, apakah Ibu mau ngambil yang berdasarkan itu atau misalnya ini berdasarkan kekuatan linknya nih ya, weak linknya boleh. Ini total keseluruhan juga bisa ambil dari sini. Yang penting nanti Ibu ingat catatannya bahwa Ibu itu mengurutkan berdasarkan apa begitu. Kali ini tadi mengurutkan berdasarkan klaster ya, Ibu. Ya, betul. Kemudian Oh, dari klaster ini kan Ibu urutkan lagi nih yang mau Ibu munculkan berdasarkan ininya berat dari apa? Kekuatan linknya gitu ya, link. occurrence-nya dan seterusnya. Itu silahkan. Oh, baik-baik. Ini terjadinya, maksudnya occurrence itu terjadinya itu kemunculan di publikasinya begitu ya, Bu? Betul, betul. Baik. Ya, baik. Terima kasih, Bu Misbah. Tinggi Ya, sama-sama. Jadi saya ini stop share. eh, penting Kalau ya yang di disimpan. kolom F tadi itu Bu ya, link itu kalau divisualisasi itu yang garisnya tebal gitu Bu Miss. Oke, nah kita lihat. Mangga Bu Purwita tadi ya, coba di Ya, share screen ulang, mohon izin. oh Biar kita lagi. bisa melihat itu maksudnya yang mana gitu. Nah, misal nih ya, sustainable yang assurance Ibu. Coba ditampilkan gambar post viewernya Ibu. Ini kalau kita lihat kan Ini, gede ya. Heeh, 34, kemudian 68. Nah, coba tampilkan gambar post viewernya Ibu. oh berarti bukan yang CSV ini ya, Bu ya? Bukan, Yang nggih post yang post viewer-nya. viewer, nggih. Oke, baik. Tadi assurance Kan ini, karena memang kata system. kuncinya sustainability assurance. Oke. Nah, betul begitu. Ha. Dan kebetulan kata kunci yang memang ingin dicari ya Bu ya, ternyata kemunculannya yang paling besar. Ibarat Ah, ya, kata tuh memang. pas lah ya, ibaratnya begitu. Oke. Berarti tadi yang Ibu apa namanya? Di print screen itu per bulatan ini di print, Betul. oh, tapi dari overlay ya Bu ya ya. Ini tadi Bisa yang dari ini. overlay, bisa dari network visualization juga bisa. Yang Oh, Ibu butuhkan yang mana begitu. Bu baik. Misbah, pertanyaan ini yang di sebelah kanan itu kan fungsi-fungsi tombol-tombolnya itu bisa dikasih contoh nggak ya atau dijelasin? Oke. Ah, oke, izin. Nah, ini sambil ya kita lihat punya Ibu Purwita. Mohon izin ya, Bu ya. Ya, monggo Bu. Nah, misal nih kita mau lihat ya. Nah, scale kan di sebelah sebentar. Mana? Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu di sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan. Visualization. Ya, nah, ini kan kalau kita ambil, weight-nya berdasarkan occurrence. Nanti juga bisa kita pilih sebenarnya. Coba Ibu klik tanda panah itu Ibu, pilihannya apa-apa saja. Nah, ini sesuai dengan yang ada di format CSV tadi ya. Bahwa weight-nya itu bisa berdasarkan link, bisa berdasarkan total link, atau berdasarkan occurrence. Nah, karena tadi analisis kita adalah co-occurrence, nah biasa sih yang muncul itu kayak default gitu ya. Itu adalah yang occurrence gitu. Nah, terus, oh bosan Bu Misbah, saya mah bulatan terus. Bu Misbah tuh bulatan, saya pengen beda. Bentuknya ini jangan bulat, tapi bentuknya yang lain. Nah, Bapak Ibu pilih coba frame ini, coba Ibu izin. Nah, begitu ya. Yang ini. Iya, jadi silahkan. Kalau mau beda ya silahkan gitu. Oh, saya sukanya yang segi empat gitu lah ya. Silahkan. Yang persegi, bukan persegi ini mah persegi panjang lah ya. Pokoknya kotak lah gitu. Cuman ada dua pilihannya Bu Misbah. Iya, betul Bapak. Hanya ada dua. Nah, Tapi jadi kemudian nggak kelihatan ininya, Bu. Bundernya itu pusatnya itu di mana? Karena eh, lebih ke kata-katanya ininya ini lebih kepanjangan. karena ini apa kotaknya jadi lebih dilihatnya tuh pada panjang tidaknya jadinya ya. Iya. Kalau bulat tadi Oh, kan pada ininya bulatnya. kan besar bulatannya. Kalau ini kan lebih kepada panjang dan lebar jadinya begitu. Iya. Nah, kemudian coba izin yang overlay color. Nah, Tetap coba frame, Bu. diklik. Ah, tuh, coba diklik tanda ini, Ibu. Tanda panah yang di sini. Nih, yang ini. Masih di sebelah kanan. Oh iya. Nah, oke.
Oke, coba di set colornya, silahkan. Ini kan tampilannya belakangnya putih ya. Siapa tahu saya maunya Oh iya, black, coba kita di tadi klik black. ini Coba. item. Heeh, Bagusnya item, Bu. Ini kok nggak coba. muncul? Oh, sebentar, karena saya ada ini. Nah, cuma nggak enak yang gini, Bu. Bagus gini, Bu. Tapi tambah Ya, ruwet, Bu. jadi apa? Ini tergantung style Bapak Ibu dan juga kira-kira orang mudah memahaminya enaknya dilihat yang mana gitu ya. Oke. Nah, pokoknya silakan Bapak Ibu otak-atik saja sebelah ini ya. Untuk manual booknya ada di sini nggih, ini manualnya. Kemudian ini about cost viewernya silakan di-download begitu. Saya tadi itu melihatnya dari sini, Bu, klasternya itu di item ini. Nggih, Tapi ini betul. apakah sama dengan yang CSV tadi ya, Bu ya? Sama, nggih. Ibaratnya datanya Ah, dari mana? Dari yang CSV tadi begitu. CSV yang tadi ya, Bu, bukan dari CSV Heeh. Scopus. Iya, iya. Nggih. Baik, terima kasih, Bu Misbah. Sama-sama Ibu. Nggih, silakan berikutnya Bu Vina nih raise hand dari tadi kesian nanti anu tangannya pegel. Nggak, nggak menyambung dari Ibu Purwita tadi, Bu. Nggih. Eh, terus kan saya yang punya saya ya. Kalau yang Bu Purwita tuh tadi dia keluar ya dengan kata kunci yang memang mau diteliti. Nah, Oh, yang kalau saya itu diinginkan justru ya ternyata yang keluar lebih diinginkan besar. ya. Nggih. Kalau yang punya saya itu justru si kata kuncinya itu nggak muncul gitu, malah munculnya di lingkaran kecil gitu. Itu bagaimana Bu Misbah ini seperti saya Oke. contohkan ini. Nggih, silahkan sambil di share screen. Sebenarnya juga tidak masalah. Berarti kan bisa kita anggap karena tadi ke occurrence ya. Berarti kan kemunculannya masih jarang, kecil ya. Kemunculan yang jarang berarti kan menandakan penelitian pada topik itu bisa jadi ya masih sedikit. Nah gitu. Jadi bisa-bisanya Hmm. kita membahasakan bagaimana kekurangan atau kelebihan dari hasil visualisasi kita itu menjadi sesuatu kekuatan. Begitu, Ibu. Oh, jadi sebuah ini ya gap Betul. penelitian yang Nggih. bisa diteliti lebih lanjut gitu ya. Nggih. Betul itu. Malah bisa Bisa mungkin jadi bisa menjadi kebaruan ya, Bu ya. novelty mungkin. Nggih. Malah mungkin bisa jadi eh peluang buat Ibu Vina atau kebaruan mungkin, Bu. Nggih, Punya saya malah betul. sudah banyak yang neliti mungkin. Harus cari yang Oke. nggak terhubung kali ya, ya. Nah, nah, mungkin coba Bu ya, Vina tadi contohkan yang kecilnya tadi di mana letaknya? itu malah benar ya. Terhubung Bentar. tidak dia? Ini kan kalau yang paling gede ini kan continuity management ya. Nah, saya tuh Ya, mau tahu dia terhubung nggak sama continuity management itu? sebentar malah malah nggak ada. Nah, bisnis continuity managementnya itu malah 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 nggak ada sih Bu, malah nggak ada sebentar Bu, kok Nah, dia malah itu jadi masih nggak ingat ada nggak ya. warnanya apa warnanya gitu? eh Lah kok malah jadi hilang ya, gimana ini? eh oh ya, ini kan saya ngambilnya dari sini juga Bu Misbah, saya Nah, bilang. ya oke. Nah, Nah, saya juga ini ingat saya nih kan ini. ngambilnya dari sini Bu. Ibu coba Dari ambil sini yang bibliografi data, coba yang nomor 2, Bu Vina. eh ya, Nah, oh mungkin karena saya ngambilnya dari sini ya Bu ya. coba Nah, itu kita berpengaruh juga. bandingkan. Nah, coba kita bandingkan ya. Oke, Ini ini yang pilih nomor yang 2 ini kan, karena Scopus. Nggih. ya, takutnya saya yang salah langkah gitu Bu. Nggih. Nah, ini, Oke, next. nah ini saya pakai co-author strip, Occurrence. co-occurrence. Nah, Nah, ininya nggak usah coba turunkan 4, kalau 4 berapa, Bu? Coba 4 aja deh. 480. Nah. Oke, anggaplah sementara tidak ada yang sama, walaupun ini kan Tidak ada ada yang yang sama sama nih, dulu ya. human dengan humans ya, nanti di Ya, kejar. ya. Oke, silakan di finish. Ya, betul ini keluar. Keluar. BMC-nya keluar ya, Ah, aman ya. BCM. ya, itu Oke, ngaruh ya Bu Misbah. Enggih, betul. Karena yang kita ambilkan yang co-occurrence berdasarkan bibliografi data, begitu. Mhm. Kalau yang awal tadi itu untuk apa ya?
Tadi tuh untuk apa yang awal yang tadi. mapping data tadi ya, Bu? Ya, Ya, oke. Sementara mah ikuti aja dulu apa yang ada. Nanti oh, panjang ceritanya. ya, ya, ya. Ya artinya Oke. ambil yang tadi itu ya, yang Betul, mapping yang bibliographic tadi. data. Oh, oke. Terus satu lagi nih Bu Misbah, Oke. kalau Scopus ya kemarin itu saya nggak ada masalah, tapi eh, setelah saya apa mau ambil lagi data di Scopus, ternyata pada saat saya ekspor itu ini di kelihatan nggak ya Bu? Nggak ya? Yang terlihat masih post pure, Ibu. Nah ini Bu, kan saya mau tarik data ya Bu ya, Betul. CSV. Nah Mm-mm. ininya tuh jadi pada Nah, nggak ini Bu, bahkan ya, sebagian itu iya. hilang. Itu kenapa ya Bu ya? Nah, nah, sepertinya walau alam ya Bu ya, maksudnya apakah Scopus ini lagi bermasalah atau apa? Saya coba nambang ulang gitu ya, punya datanya Bu Ica. Dari tadi sore ini sampai ini pun nih saya tidak tutup gitu ya Scopusnya. Ekspornya nggak selesai-selesai, padahal 1.200 itu kan biasanya cuma hitungan detik udah selesai. Oh iya, Ini dari sore nih sampai ini saya buka, nggak ada saya tutup, tuh masih coba tulisannya in progress. iya. Saya Yang juga saya sama, Bu. tadi Tadi itu sore fail juga download terus. Ini error. seperti begini. Sama. Iya, kayaknya mungkin gangguan mungkin dari scopus.com-nya, mungkin ya sudah lah tes saya ini sampai ini pun masih saya buka nih masih in progress tulisannya. Saya Oh, jam soalnya 4 iya iya tadi. Iya, iya. iya. Kalau saya tuh tadi error Bu. Tuh, ini error Iya, tuh Bu. Tuh, iya, iya. ini Apalagi 630 error. kan sebenarnya sedikit ya, itu masih sebentar sekali itu. Ini, Ya, jadi tidak masalah Bu, itu bukan kita yang salah, anu ya servernya kayaknya. iya iya. Apa ini Ya, izin bertanya, makasih Bu eh, Misbah. Ini sama-sama. apakah di pelatihan ini nanti sampai ke tahap menambang datanya dari gabungan Scopus dengan WOS atau yang lainnya gitu ya? Oke, kalau kita cuma sampai ini Pak, Scopus saja, makanya kita gunakan kan langsung Scopus yang lisensi atau Scopus Premium begitu. Kalau Bapak sudah bisa satu ini, mangga nanti kan mau dari yang lain-lain. Karena target kita adalah di pertemuan ke-8, setidaknya manuskrip bibliometrik itu sudah tersusun begitu, Hmm. setidaknya Nah, 75% maksud saya lah gini, minimal. kalau misalnya kita nambang dari Scopus ya berarti dia nggak bisa kita campur aduk gitu ya Bu ya dengan yang di WOS. Kalau misalnya WOS ya WOS semua gitu ya. Kalau mau dicampur sebenarnya tidak masalah, nanti kan tinggal di CSP-nya nanti Pak, Bapak tambahkan gitu ya, Kak. Maksoleh. Uminya lagi menjelaskan. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Ini sekalian saya menginformasikan, baik untuk yang eh, video record yang kemarin ya. Jadi mohon maaf sekali ada kendala teknis itu dari record Zoom-nya. Jadi dia tidak menampilkan share screen secara utuh, tapi hanya menampilkan di bagian Excel-nya saja. Jadi saya juga tidak bisa memperbaikinya, begitu Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu bisa diskusikan kembali lagi dengan kami. Apa yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan kepada kami untuk teknis pengerjaannya. Begitu. Sekilas informasi dari saya, nggih, Bapak Ibu, mohon maaf sekali untuk kendala yang terjadi secara recordnya tidak bisa menampilkan share screen secara maksimal ya. Dari beberapa part ada yang hilang. Itu nanti kita usahakan untuk Bapak Ibu kedepannya tidak terjadi kembali. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, makasih Mas Izin Willy. nyala Bu, Gak memberikan apa-apa, informasi tadi aman. Bu. Silakan. Nggih. Oke. Nah, saya sambil lanjutkan Bapak Ibu ya ke sini. Nah, jadi kalau yang tadi di network visualization-nya silahkan dijelaskan ada berapa klaster. Apakah semua
setiap klaster ini dijelaskan item-itemnya. Itu terserah Bapak Ibu ya. Kalau saya hanya mengambil 10 teratas. Nah, ini kenapa hitam? Karena di klaster 5 itu cuma ada 3, ibaratnya begitu. Karena tadi semakin apa kesini klaster itu bisa jadi dia semakin sedikit item yang muncul begitu. Makanya tidak semua. Nah, baru nanti dijelaskan. Per paragraf ini ibaratnya menjelaskan setiap klaster. Oh, klaster satu itu membahas tentang apa? Silahkan Bapak Ibu jelaskan gitu ya, disertai dengan teori atau penelitian yang relevan. Sampai nanti klaster yang berikutnya begitu. Nah, kalau pembacaan pada overlay gitu ya, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian bawah nih ya. Oh, 2022. Ini 2025. Oh, berarti di 3 tahun terakhir. Nah, karena kursor saya itu taruhnya di ESD, nih Education for Sustainable Development. Oh, ISD itu di 3 tahun terakhir dia dikaitkan dengan STEM, dia dikaitkan dengan STEAM, dengan teacher, dengan COVID-19. Nah, itu yang biasa saya ambil. Oh, kalau misalnya Bapak Ibu nanti sini munculnya 2024, oh berarti kan di 1 tahun terakhir, begitu pembahasannya. Kata kunci yang Bapak Ibu tunjuk, ini berkaitan dengan apa-apa saja. Maka lihat yang warna kuning. Warna kuning itu menandakan eh ibaratnya yang terkini lah bahasanya seperti itu. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu dukung gitu ya dengan beberapa referensi yang relevan. Intinya, referensi yang relevan itu Bapak Ibu ambil dari CSP hasil dari scopus.com begitu. Jadi tidak usah Bapak Ibu cari lagi gitu ya referensinya. Cukup ambil dari CSP yang dari Scopus begitu. Boleh disimulasikan nggak, Bu Misbah Punten? Nggih. Soalnya kan di kolom-kolom itu agak ribet, ribet gitu ya ngelihatnya. Karena kolom-kolomnya banyak, angka-angka gitu. Heeh. Boleh tidak? Nah, kalau maksudnya itu begini ya Bapak Ibu. Tuh kan, nih kalau kita lihat, misal nih kayak gini ya. Oh, saya akan menghubungkan ISD dengan STEAM. Nah, tinggal kita buka sebentar. Oh, ini lain ininya ya sebentar. Nah, itu tinggal kalau kita di Excel itu kan Control F ya Bapak Ibu. Nah, tuliskan aja tadi misalnya STEM atau STEAM. Nah, nanti dia mengarah pada judulnya siapa. Nah, judul itu yang nanti kan kita cari referensinya gitu. Dijadikan sebagai sumber referensi maksud saya. Oke, sebentar. Saya ambilkan Tapi dulu. kita harus unduh file PDF-nya ya berarti Bu ya, untuk Nggak usah, muncul nomor. nggak usah Ibu. Karena kan kita sudah ada metadata ya. Jadi ibaratnya aman. Oke, sebentar saya buka tadi ISD ya. 2024. Berarti ini Bu Misbah nanya, berarti tidak perlu pakai Mendeley-Mendeley ya? Kalau untuk memasukkan citasi pakai Mendeley begitu. Kalau untuk memasukkan citasinya ya Pak ke dalam teks kan, nanti Nah, kemudian daftar pustakanya otomatis itu tetap kita pakai Mendeley. oh, Bentar saya bukakan dulu ya. Oke, ini saya contohkan. berarti tadi karena kita punya metadatanya tidak perlu mendownload aja gitu ya Bu Misbah. Betul. Nah, ini saya izin gitu ya. Jadi dari apa file yang ada, kalau saya buat cari referensi ya, misalnya cari referensi, saya potong nih, ibaratnya begitu. Mau yang ini juga boleh sebenarnya. Ini kan file awalnya begini ya Bapak Ibu. Ini kan, bentar. Ini kan versi lengkap ya, dari nama penulis, kemudian judul artikel, nama jurnal dan seterusnya.
Nah, sebenarnya untuk mencari referensi kita yang maksudnya yang mau dijadikan sumber rujukan, Bapak Ibu kalau mau disedikitkan kolomnya cukup misalnya nama penulis, title dan abstrak itu juga boleh. Nah, kayak tadi kan saya mau menghubungkan ISD dengan STEM gitu ya. Ya, ya. Nah, Ya, ini ini maka saya Bu Sina, tuliskan. ini nanya yang kelihatan di layar ini yang Ibu sebut metadata tadi Ibu ya. Betul. Ini kan yang Hmm. metadata kita dari Scopus, Pak. Ya, Ini oke. dari Scopus kan pure, ini dari Scopus. Terima kasih Bu. Nah, kemudian saya copy ke sheet berikutnya, tapi saya potong. Saya cuma ambil nama penulis, kemudian judul artikel, dan juga abstrak. Nah, saya ambil. Iya. Nah, ini ada stem Burina. Ya udah, saya lihat nih. Saya copy judul artikelnya gitu ya. Nah, kemudian saya lari ke Google Scholar begitu. Kopikan kan? Kalau Nah, awalnya tadi apa yang diklik Bu ya? oke, baik, saya ulang. Nah, ini kan tadi Bu Rina kan mau minta contohkan ya. Nah, ini kan saya ambil berdasarkan hasil visualisasi ini kan kita lihat yang terkini. Yang terkini itu kan yang berwarna kuning ya, Bapak Ibu. Nah, maka saya ambil nih contohnya adalah yang sistem. Nah, bagaimana mengaitkan antara ISD dengan STEAM? Nah, itu ya. Nah, ini kan kita dapatnya dari CSP tadi, CSP yang hasil dari Scopus begitu. Iya, sebentar. Nah, ini yang dari Scopus seperti ini Bapak Ibu. Jadi kan tinggal Bapak Ibu Ctrl F ya. Nah, cari yang tadi menunya ada, bukan menu, kata kuncinya adalah STEAM. Nah, kemudian define. Oh, muncul yang ini. Ya sudah, tinggal saya copy judulnya, kemudian saya pindahkan ke Google Scholar. Nah, ini kan jadinya dapat bentuk ininya ya, penulisannya dalam bentuk Ava style. Nah, ini yang saya pastekan dulu di manuskrip gitu ya. Nah, nanti baru saya masukkan ke Mendeley begitu. Begitu Bu Rina dan Bapak Ibu yang lain. Oh gitu. Makasih. Oh, jadi bukan kita nyari dari apa Scopusnya nama itu ke autor gitu ya. Soalnya kan nama pengarang itu banyak banget Bu Misbah. Ini ada nama penulis kalau kita mau lihat benar enggak Indahwati gitu ya. Nah, ini kan benar gitu. Insya Tapi Allah kan itu di Google Cendekia ya. Kalau nama luar di Google Cendekia berarti nggak sama. bisa gitu. Bisa Ibu, kan Google Scholar itu umum untuk semua, Oh, tidak hanya Indonesia kan. Intinya bahwa CSP yang hasil dari Scopus itu sangat bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sebagai sumber rujukan. Jadi tidak perlu lagi cari sumber rujukan yang lain. Cukup Bapak Ibu ubek-ubek file CSP ini, begitu. boleh diulang sekali lagi nggak Bu ini? Soalnya saya lihatnya di handphone, jadi kecil. Oke, yang pasti tadi Ibu buka CSP. Kalau sudah dibuka, Ya, silahkan diklik Ctrl F, menu Kontrol pencarian. F, ya. Nah, Terus oh kita tadi kata tulis kuncinya apa? Oh, misalnya STEM. Steam. Nah, silahkan Hmm. dituliskan Steamnya. Oh, dia mengarah kemana nih? Nah, ini kan banyak nih. Oh, ini. Yang mengarah-mengarah itu mana itunya? Ini nih kelihatan nih kan. Aktif kan dia topiknya nih. Oh, Dibanding yang lain aktif. Nah, ini kan, oh ini nih oh. judul artikelnya udah. Saya copy judul artikelnya. Pindah ke Google Scholar begitu. Kita cari berapa tuh Bu? Satu, dua sebagai Usahakan referensi. banyak ya, jadi maksudnya minimal 2 atau 3 begitu. Hmm. Nah, ini kan sama, tinggal klik kutip, dah copy, pindahkan ke manuskripnya Bapak Ibu begitu. Terus kalau yang untuk ke ininya apa nama download aja PDF-nya dari sini gitu ya? Mau download Bu. PDF, nah ini kayak gini kan kebetulan ada dia PDF-nya, silahkan di-download begitu. Iya, untuk yang ke Mendeley-nya ya. Tinggi ya. Tapi kalaupun tidak ya sudah, cukup metadata ini saja juga nggak masalah kan.
Tapi memang lebih baik kan PDF gitu ya. Jadi kan tinggal add file saja dan ibaratnya kita punya eh, artikelnya kan ibaratnya seperti itu. Izin Bu Misbah, mau nanya. Nggih, silakan Bu Hera. Nggih. Maaf nih Bu, suara agak serak-serak. Bu, Iya, saya sama kita. tertarik Bu dengan itu visualisasi Ibu tadi kok jelas banget ya. Saya coba-coba. Aduh ribet sama seperti Pak Arif yang sampaikan tadi. Saya punya agak gimana gitu Bu. Itu bisa Oke, nggak Bu? bisa ditampilkan Ibu. Bisa nggak maksudnya Ibu semua yang Ibu tampilkan di manuskrip Ibu itu hasil screenshot ya Bu? Betul, hasil screenshot Oh, tinggi. jadi screenshotnya di keyboard, di laptop. Betul. Nah, mungkin saya izin. Nah, cara membedakan antara screenshot yang ada di post viewer dengan tidak itu di mana? Cari ya. Ini mas screenshotan semua dari print screen-nya keyboard ya. Nah, saya cari ada nggak yang dari post viewer. Nah, ini yang dari post viewer. Nah, kalau yang apa? Screenshot dari post viewer ada logo ini pasti Bapak Ibu. Ntar, mana pulpen saya ya? Oh, Nih. Nih ya Bapak Ibu lihat, ada logo ini. oh Kalau ya. kita langsung screenshot dari menu, maksudnya dari menu post viewer, begitu. Tapi kalau kita screenshotnya eh, print screen dari keyboard, nah pasti ini tidak akan muncul nih logo post viewer ini. Makanya seperti, sebentar. Nah, seperti ini. Kan yang tampilan saya ini nih, nah itu kan nggak ada ya. Karena saya print screennya di keyboard, begitu. Begitu Bapak Ibu. Mana yang lebih baik Bu Misbah? Tergantung keperluan, Pak. Karena tadi ini kenapa saya dari keyboard? Karena kan kalau kita screenshot dari post viewer, nggak akan mungkin bisa, Oh, Pak. muncul. Bisa coba ini, Bapak, coba aja sendiri ya. Kalau kita taruh kursor salah satu ke kata kunci, kemudian Bapak pilih menu screenshot yang ada di post viewer, Bapak pastekan aja ya ke Microsoft Word gitu, ke template manuskrip Bapak. Ya. Pasti enggak mau. Jadi kita memang harus print screen dari keyboard atau sejenisnya begitu. Bu Misbah mau nanya yang bagian di bawahnya lagi itu tuh Bu Misbah di artikel Ibu Yang mana? yang ada isinya itu Yang yang ada di kolom-kolom setelah klaster, yang ini bukan di bawahnya lagi, di bawah lagi. di bawah lagi kalau nggak salah mah yang ada apa ya? Yang ada isinya itu loh Bu Misbah, yang ada apa? Oh, kayak ada gagasannya gitu di tulisan itu. Yang mana Bu Rina? Mohon izin. Oh, apa ya bukan yang di sini? Oke, baik. Kan beberapa artikel yang Biblio sudah saya upload ya Bapak Ibu di WA Group. Silakan mana yang mau ditiru. Jadi kalau kata dosen saya mah Itu ATM kata beliau. itu Bu Amati, Misbah. tiru, kemudian modifikasi ya Bapak Ibu. Nah, itu kok di tahun itu kok dikasih bintang tuh kenapa ya Bu Misbah? Oh, karena kan tahunnya tidak penuh, Pak. Kan pertemuan sebelumnya sudah ada saya sampaikan. Kalau tahunnya tidak penuh, karena ini saya juga berdasarkan hasil review gitu ya. Nah, jadi kata beliau, kalau tahunnya itu tidak penuh, mohon dikasih tanda bintang, kata beliau begitu. Maksud tahun tidak penuh tuh maksudnya apa Bu? Ini Pak, 2025 kan baru Juli, belum sampai 31 Desember. Oh gitu. Oke, begitu. Oke, nah demikian Bapak Ibu untuk sesi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Wildan. Alhamdulillah. Bu Misbah boleh nanya sedikit Bu Misbah? Oke, silakan. Iya. Iya. Kalau dari tampilan gambar tadi baik visualization maupun overlay, itu kan artinya kita bisa memaknai gambar itu dari berbagai macam perspektif. Kan begitu ya Bu Misbah? Artinya
kita kembalikan ke awal, tujuan kita mau ngapain, begitu ya Bu Misbah? Nggih, betul Ibu. Termasuk kalau mundur lagi, masalah kita itu sebetulnya apa? Begitu, apakah seperti itu Bu Misbah? Sehingga Nggih. dengan banyaknya perspektif itu kalau kita enggak menentukan masalah dan tujuan dari awal, itu nanti multi tafsir, akhirnya bahasan kita melebar begitu, enggak Iya, betul fokus. Ibu, betul. Bukankah seperti itu ya Bu Misbah? Iya, betul Ibu. Makanya kayak tadi kan yang keterampilan berpikir gitu ya. Oh, kenapa Bu Misbah jadi visualisasinya banyak? Karena kan saya udah punya tujuan. Oh, keterampilan berpikir nanti yang saya mau kaji atau yang mau saya munculkan tuh ya ini yang ini. Nah, kebetulan tadi kan bulatannya ternyata ada muncul begitu. Jadi kita sebenarnya sudah punya relnya gitu loh Bapak Iya, Ibu. oke, oke, oke. Terima kasih Bu Misbah. Sama-sama, gimana nggak Mas Wildan? Masih di mute? Mohon maaf. Alhamdulillah untuk sesi kali ini kita sudah selesaikan nggih Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Bu Misbah yang sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa. Kemudian untuk Bapak Ibu semua terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami ataupun kekurangan dalam penyampaian materinya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mendownload materi-materi yang sudah diberikan Ibu Misbah ataupun hasil artikelnya Bu Misbah. Nah, tadi sudah cukup banyak juga yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kita akan terapkan metode tadi yang ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Seperti itu. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Kemudian kita akan akhiri RTM sesi tadi apa kali ini. Mas? RTM tadi Ya, apa? RTM tadi apa kepanjangan? ATM, amati, tiru, modifikasi. Oh, Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa terapkan, biar nanti kita bisa memaksimalkan itu jurus hari dari ke Cina depan. itu Mas. Ye. Oke, saya akhiri untuk sesi kali ini. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat, kemudian sehat selalu untuk Bapak Ibu, lancar untuk dalam penyusunan artikelnya. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih Bu wabarakatuh. Terima Misbah. kasih Sampai jumpa hari Kasih Mas Sabtu. Wildan. dan Sama. Pak. Jadi, sampai jumpa di hari Sabtu Bapak Ibu semua. Insya Oke. Allah. Masya Allah. Mari Bapak Ibu.